Pernah tuh ada yang tanya, ini kalau misalkan nanti rumput sintetisnya kena tai ayam gimana? Atau kalau nanti diein kucing, ini gimana ya cara ngatasinnya? Hai teman-teman rumput sintetis Indonesia, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi masalah hewan peliharaan yang pup di rumput sintetis. Jadi, jika kamu memiliki rumput sintetis di halaman rumahmu dan sering menghadapi masalah ini, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya guys. Mungkin sekarang kita mulai dari pertanyaan yang mungkin ada di benak kita ya. Kira-kira kenapa ya hewan peliharaan kita itu memilih untuk pup di rumput sintetis? Ternyata ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi loh. Beberapa hewan peliharaan menganggap rumput sintetis sebagai tempat yang mirip dengan rumput asli. Sementara yang lain mungkin merasa lebih nyaman atau lebih suka sensasi rumput sintetis. Namun jangan khawatir, kita punya beberapa tips untuk mengatasi masalah ini. Ngomong-ngomong soal rumput sintetis sebagai tempat yang mirip dengan rumput asli tadi, aku juga pernah dengar cerita dari teman aku yang pakai rumput sintetis dan dia memiliki hewan peliharaan. Katanya hewan peliharaan dia itu kucing. Terus dia bilang kucing dia itu ngegaruk-garuk rumput sintetis, ngegali-gali gitu. Mungkin dia kira rumput asli dan itu tuh tanah bawahnya. Terus dia garuk-garuk gitu nggak berhasil ya karena itu rumput sintetis. Saking miripnya sama rumput asli kali ya. Makanya si kucing terus-terusan ngegaruk rumput sintetisnya. Itulah manfaat dari, bukan manfaat sih, cuman kan berarti rumput yang kita beli ini kualitasnya bagus sampai si kucing tadi juga tertipu kayak rumput asli. Oke, kita balik lagi ke topik. Sekarang saatnya kita membahas tips-tips yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Pertama, kita bisa mengajari hewan peliharaan kita untuk pup di tempat yang ditentukan, seperti litter box atau area tertentu di halaman. Dan ini aku dapat tips dari teman aku yang suka kucing. Dia bilang kalau semisal hewan peliharaan kamu atau kucing kamu atau anjing kamu melakukannya di lokasi yang benar atau pupnya itu di lokasi yang benar, kan kita udah mengajari dia nih. Yang namanya diajari itu kan gak gampang ya, gak langsung bisa gitu, apalagi hewan. Nah, tips dari teman aku, kalau hewan peliharaan kamu udah belajar dan melakukannya di lokasi yang benar, beri hewan kamu pujian. Kayak misalkan nama hewan peliharaan kamu Kiko. Terus Kiko ini pupnya gak sembarangan karena udah kamu ajari ratusan kali. Terus kamu beri dia pujian. Wah, Kiko hebat ya sekarang. Udah di tempat yang benar dan gak pup di rumput sintetis lagi. Wah, Kiko hebat gitu. Dan juga kasih hadiah, mungkin lebih kasih makanan yang lebih enak gitu, yang harga makanannya itu untuk si majikan lebih mahal gitu ya, untuk majikan kita. Terus selain itu, cara yang kedua, kita bisa menggunakan repelen alami seperti jus lemon atau jeruk. Aplikasikan lemon atau jeruk di sekitar area rumput sintetis. Bau asam dari buah-buahan ini bisa membantu mengusir hewan. Nanti bakalan lengket nggak ya kalau dibaluri lemon atau jeruk? Untuk jus lemon atau jeruk biasanya tidak menyebabkan masalah pada rumput sintetis ya. Namun penting untuk menggunakan jus dalam jumlah yang moderat dan mencampurnya dengan air untuk mencegah penumpukan kotoran atau kelembapan berlebihan yang bisa merugikan rumput sintetis. Atau sebaiknya uji terlebih dahulu di area kecil untuk memastikan tidak ada reaksi yang merugikan. Tetapkan kebiasaan membersihkan atau menyiram area secara teratur untuk mencegah masalah tersebut. Atau jangan semuanya kamu siram pakai jus lemon. Misalkan taman rumput sintetis kamu luasnya sekitar 50 meter, terus kamu nyemprotin terus air jeruk atau air lemonnya, habis berapa buah itu? Bisa jadi gini, kalau misalkan ada hewan peliharaan kamu yang pup, kan biasanya hewan peliharaan pup itu nyaman ya, biasanya di situ lagi dia pupnya. Nah, di bagian yang dia suka pup
bersihin, itu baru kamu semprot pakai air jeruk. Nanti kalau dia pindah gimana? Pindah pupnya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya sambil dikasih semprotan jeruk, kamu sambil melatih juga hewan peliharaan kamu tuh sambil dilatih gitu. Emang gak capek terus-terusan ngebersihin pup? Kan gak enak. Yuk bisa yuk, semoga hewan peliharaan kamu gak pup sembarangan. Lalu repelen alami berikutnya juga kamu bisa menggunakan cuka. Campurkan air dengan cuka dan semprotkan di area yang ingin dijaga gitu. Hewan umumnya tidak suka dengan bau cuka. Tuh, yang kedua bisa menggunakan produk deteran seperti spray deteran hewan. Ada banyak spray deteran hewan di pasaran yang dirancang khusus untuk mengusir hewan dari suatu area. Contohnya Nature's Miracle Pet Blockade Repellent. Kamu bisa cari di pet shop dan juga bisa cari di toko online kalau kamu mau yang simple. Ya kalau aku sih biasanya toko online ya, karena nggak sempat ke pet shop. Yang kedua, produk deteran yang bisa kamu gunakan yaitu granul deteran. Beberapa produk berbentuk granul dapat ditempatkan di sekitar rumput sintetis untuk menghalau hewan. Contohnya Pet Safe SS Cat Spray Pet Deterrent. Dan yang ketiga, kamu bisa menggunakan pagar atau pembatas di sekitar area rumput sintetis. Yang pertama itu pagar wire atau plastik. Pasang pagar kecil di sekeliling rumput sintetis, hewan cenderung menghindari area yang terbatas fisik. Dan juga kamu bisa menggunakan batu hias, susun batu hias di sekeliling rumput sintetis sebagai pembatas alami. Dan yang terakhir, kamu bisa membersihkannya secara teratur. Lebih ke pembersihan pup hewan peliharaan sih ini mah. Kayak gunakan pembersih pup yang dirancang khusus untuk rumput sintetis. Pastikan tidak meninggalkan residu yang dapat menarik hewan untuk kembali. Sebelum menggunakan produk apapun, pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan dengan teliti dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan di rumput sintetis dan tidak membahayakan hewan peliharaan kamu. Gitu guys. Dengan menerapkan tips dan perawatan yang telah kita bahas tadi, masalah hewan peliharaan yang pup di rumput sintetis dapat diatasi. Ingatlah untuk memberikan pelatihan yang konsisten kepada hewan peliharaanmu dan menjaga kebersihan rumput sintetis. Jangan lupa, kesabaran adalah kunci utama dalam mengubah kebiasaan hewan peliharaan kita. Semoga tips ini bermanfaat bagi kamu yang menghadapi masalah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar rumput sintetis. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar hewan peliharaan kamu ataupun seputar rumput sintetis, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video kita yang lain. Tetap jaga kebersihan dan selalu berikan yang terbaik untuk hewan peliharaan kita. Oke guys, semoga bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman.